Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kriptografi B akan mendemokan proyek ETS yang telah kami buat, yaitu enkripsi teks menggunakan RSA dan enkripsi image menggunakan DES dengan bahasa pemrograman Java. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ahmad Zaki Al-Muntajar NRP 061012, Abdul Aziz NRP 061027, saya sendiri Sultia Jamil NRP 061034, Fatimah Aulia NRP 061048, dan Abdul Haris NRP 061056. Latar belakang. Untuk mengamankan data, salah satu cara dapat diterapkan suatu algoritma kriptografi untuk melakukan enkripsi. Dengan enkripsi, data tidak dapat terbaca karena teks dan image asli telah diubah ke dalam bentuk teks dan image yang tak terbaca, atau disebut ciphertext. Dalam tugas proyek ETS ini, akan dijelaskan proses jalannya program enkripsi RSA dan DES dengan menggunakan Java, dan pengujian antara dua user dengan server klien. Tujuan dari proyek ini, yang pertama, mengetahui cara kerja algoritma RSA dalam proses enkripsi teks dan algoritma DS dalam proses enkripsi image menggunakan Java. Yang kedua, melakukan pengujian antara dua user dengan server klien. Selanjutnya, ruang lingkup dari proyek ini yang pertama, analisa difokuskan pada penggunaan algoritma RSA dan DES dengan bahasa pemrograman Java. Algoritma RSA untuk enkripsi file teks dan algoritma DS untuk enkripsi image. Yang ketiga, pengujian client server dengan network dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan enkripsi teks menggunakan algoritma RSA. Algoritma RSA merupakan algoritma kriptografi prinsip publik asimetris yang dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adorno. Sebagai algoritma kunci publik, RSA mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci rahasia. Kunci publik boleh diketahui oleh siapa saja dan digunakan untuk proses enkripsi. Sedangkan kunci rahasia hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengetahuinya dan digunakan untuk proses dekripsi. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya melaporkan bilangan yang besar. Selanjutnya, komponen pendukung dalam program ini, yang pertama RSA, Java, Java GUI, dan NetBeans. Selanjutnya, cara kerja algoritma RSA. A ingin mengirimkan sebuah pesan kepada B. Dengan aman, maka dilakukan enkripsi menggunakan algoritma RSA. A menginputkan plain text, kemudian dilakukan proses enkripsi menggunakan kunci publik, sehingga dihasilkan ciphertext. Selanjutnya dilakukan proses dekripsi menggunakan kunci rahasia, sehingga dihasilkan plain text yang dapat dibaca oleh B. Selanjutnya enkripsi image menggunakan algoritma DES. Algoritma DES merupakan salah satu algoritma kriptografi cipherblock dengan ukuran blok 64 bit dan ukuran kuncinya 56 bit. Algoritma DES dibuat di IBM dan dikembangkan pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, DES banyak digunakan pada dunia penyebaran informasi untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Algoritma DES dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan teknik yang disebut vector struktur yang muncul ketika awal tahun 70-an. Komponen pendukungnya yaitu DES, Java, Java GUI, dan juga NetBeans. Selanjutnya, cara kerja algoritma DES. Plain text berukuran 64 bit dilakukan permutasi terhadap matriks initial permutation, kemudian dilakukan enkripsi sebanyak 16 putaran menggunakan kunci berukuran 56 bit. Pada proses enkripsi ini digunakan vector cipher, di mana plain text dibagi menjadi dua bagian, blok kiri L dan blok kanan F. Blok R merupakan masukan untuk misi F, kemudian blok R dikombinasikan dengan kunci K
Selanjutnya, fungsi F di-XOR-kan dengan blok L yang didapat dari blok X sebelumnya. Hasil dari enkripsi tersebut kemudian dilakukan permutasi dengan matriks inverse dari initial permutation, sehingga dihasilkan ciphertext. Selanjutnya akan menjelaskan demo program dan uji client server oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harits di sini akan menjelaskan tentang implementasi algoritma DES dalam enkripsi file image. Di sini pertama kita lihat kita telah membuat GUI yang nanti isinya adalah untuk menginputkan path dari filenya. Caranya yaitu kita bisa mencet input file. Kita pilih file yang ingin kita enkripsikan. Contoh di sini saya pilih lambang ITS ini ya. Saya open, maka akan muncul path-nya gini. Ini kan path-nya. Lalu nanti kita akan inputkan kunci yang ingin kita gunakan. Karena DES itu menggunakan kunci berukuran 8, maka kita juga harus menginputkan 8 karakter. Misal saja kita menginputkan 5, dan kita coba save nanti namanya sebagai apa? Lambang encrypted .png juga atau JPG deh. Lambang encrypted .png JPG. Jika kita coba encrypt ini akan muncul wrong key size. Itu memang karena untuk DES itu seharusnya adalah kunci dengan 8 karakter seperti ini. Nah, ini jika kita enkripsikan, maka dia akan muncul the image is encrypted successfully. Kemudian hasilnya itu akan muncul pada folder project ini. Jika kita coba buka di, kalau project saya taruh di sini ya, program related, NetBeans project, mini project crypto. Nah, di sini kita akan menemukan lambang encrypted. Nah, lambang encrypted ini itu tidak bisa dibuka karena memang hasil dari enkripsi DES ini memang tidak bisa dibuka seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kok kita bisa mendapatkan hasil seperti itu? Pertama, jika kita melihat source code-nya di sini, saat kita memencet tombol input file ini, maka akan ke-trigger choose file action ini, di mana akan memilih file dengan chooser, dan kemudian akan di-outputkan path dari file yang kita pilih itu dengan ini. File.path set text f get absolute path. Seperti itu. Kemudian kita harus menginputkan key dan juga output save as-nya sebelum kita pencet enkripsi. Setelah kita inputkan ini dan kita enkriptkan, maka file path yang kita punya tadi itu akan diinputkan melalui file input stream, dan nanti format nama file yang kita ingin outputkan itu juga akan dituliskan dalam file output stream. Dan kemudian untuk key-nya ini dibaca di dalam byte K, di mana ini nanti kita akan generate key menggunakan secret key spec. Kita enkripsikan dengan DES. Lalu kemudian dengan proses seperti ini, kita nanti akan menuliskan hasil enkripsinya dalam output stream-nya, cipher output stream-nya, seperti itu. Nah, kemudian nanti saat prosesnya sudah selesai, akan muncul the image was encrypted successfully, seperti tadi. Dan kita nanti juga dapat melihat hasil filenya di dalam folder project, seperti itu. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan file JPG yang sudah dienkripsi tadi, maka nanti akan dikirimkan melalui komunikasi client server. Untuk penjelasan komunikasi client server akan saya serahkan kepada rekan saya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Muntazar dan nama saya Abdul Aziz Ar-Rasyid. Nah, di sini kita akan menjelaskan alur pengiriman file dari hasil enkripsi melalui client server. Untuk memulai koneksi client server ini, pastikan dulu kedua device sudah terhubung. Nah, untuk menghubungkan dua device ini bisa melalui LAN ataupun jaringan Wi-Fi. Nah, dapat dilihat di layar tampilan. Di sini sudah buka grafik user interface dari server. Di sini saya akan ulangi running terhadap program server. Dapat dilihat tampilan server ini. Untuk memulai server, open server, di sini kita dapat menekan tombol start server. Nah, di sini akan server ini akan memberikan output server established, di mana informasi tersebut setelah aktif. Selanjutnya server akan menunggu sampai klien terhubung. Nah, untuk menghubungkan klien dengan server, kita bisa start juga program yang sudah kita buat. Sebentar. Nah, akan muncul window seperti ini. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu set IP dari IP server yang kita ingin sambungkan. Di sini kita atur 192.168.1.3 sebagai IP address dari server kita. Kita klik tombol connect di sini dan akan muncul notifikasi connect success, dan di server juga akan muncul bahwa klien telah berhasil untuk berkoneksi. Selanjutnya, dari algoritma yang sebelumnya dilakukan, yaitu algoritma DES, kita telah berhasil melakukan enkripsi dari image yang kita ingin kirimkan. Selanjutnya kita ingin kirimkan lagi melalui komunikasi client server. Kita bisa pilih image di sini, kemudian kita masukkan nama filenya apa. Apa itu ini? Lambang encrypted. Ganti kita. Kita masukkan file lambang encrypted, kemudian kita pilih send, kita cari filenya di mana. Oke, kita klik open di sini, dan secara otomatis file berhasil dikirimkan ke server jika terdapat notifikasi satu file dan seterusnya. Nah, setelah klien mengirimkan sebuah file di tampilan server ini, akan muncul tampilan get one file. Nah, di kotak yang kanan ini akan muncul file yang dikirimkan, yaitu namanya adalah lambang encrypted. Nah, di sini setelah kita mengklik lambang encrypted ini, kita ada dua opsi di sini. Di bawah ada open dan juga simpan save. Di sini kita dapat open. Nah, ini karena file tersebut berupa encrypted, jadi format filenya tidak dapat dibaca. Selanjutnya, untuk melakukan demnesis, sebelumnya kita harus simpan dulu ke device kita. Jadi kita akan melakukan save. Di sini kita dokumen, kita next project. Kita akan save ke mini project crypto. Nah, di sini kita akan ubah nama filenya lambang encrypted. Kita akan simpan. Nah, setelah simpan, kita dapat mengecek file yang kita simpan tadi dan ini project crypto. Nah, filenya adalah lambang encrypted. Ini kita dapat mengecek file tersebut apakah benar atau tidak. Nah, transaksi file telah berhasil. Nah, selanjutnya bagaimana source code dari server tersebut. Ini alurnya adalah kita dapat melihat source code dengan klik tombol server. Nah, di sini kita masuk ke source yang pertama, yaitu program mengaktifkan server. Di sini kita dapat masukkan dengan port 999. Nah, kemudian setelah berhasil, maka output akan menampilkan server established. Kemudian server akan menunggu sampai klien terhubung. Setelah klien terhubung, maka teks yang ditampilkan adalah new client, nama klien has been connected. Nah, itu server akan menunggu sampai klien mengirimkan sebuah file. Nah, setelah itu akan muncul tulisan output di server get one file.
Sedangkan untuk slot yang ada di GUI client, di sini ada dua tombol fungsi, yang pertama connect dan yang kedua send. Untuk yang connect dulu. Nah, di connect ini dia ingin melakukan koneksi server dengan memasukkan IP address yang ada kita ketikkan di text file yang ada di sana. Kemudian kita perlu juga set portnya di sini. Pasti ini sama dengan yang sudah di establish di server, yaitu 99. Jika berhasil, dia akan memberikan output yaitu next succeed. Dan dia juga akan berikan output lain yaitu username kita sebagai informasi di server. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi send, di mana kita ingin mengirimkan file. Di fungsi send ini, kita perlu melakukan pemilihan file terlebih dahulu, yang kemudian akan dikirimkan melalui server ini. Jika itu semua berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa send one file. Seperti itu. Setelah kita dapatkan file encrypted yang dikirimkan oleh komunikasi client server, maka kita akan melakukan proses dekripsi. Nah, untuk proses dekripsi itu kurang lebih nanti prosesnya mirip dengan enkripsi ya. Cuma di sini kita akan menginputkan file yang sudah dienkripsi. Sebentar, saya carikan dulu. Ada di sini mini project crypto. Nah, ini lambang encrypted. Tadi kan yang dienkripsi kan lambang encrypted ini ya. Nah, kita akan dekripsikan ini. Nah, terus kita juga harus menginputkan kunci yang benar. Karena apabila kita inputkan kunci yang salah, misal A, B, C, D, E, F, G, H, kunci awalnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sampai 8 gitu ya. Nah, berarti ini nanti kita menggunakan kunci yang salah. Dan kita coba aja, kita coba outputkan sebagai lambang decrypted.jpg gitu ya. Kalau kita coba decrypt, itu decryptnya berhasil. Tapi hasil yang diberikan, nah itu tidak bisa dibuka karena hasil dekripsinya salah. Seharusnya hasil dekripsinya itu menggunakan, karena proses dekripsinya salah. Karena seharusnya dekripsinya menggunakan kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kita menggunakan A, B, C, D, E, F, G, yaitu berbeda, maka otomatis hasilnya pasti salah. Nah, ini kalau kita coba pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dia akan muncul logo ITS, seperti yang awal dimasukkan untuk enkripsi. Seperti itu. Nah, kemudian penjelasan prosesnya, untuk prosesnya itu sebenarnya sama dengan encrypted ya. Di sini kita menginputkan file path-nya tadi, dan mengoutputkan dengan format nama yang diberikan, kuncinya juga sama, di-generate dengan secret key spec, dan algoritma yang digunakan juga DES, cuma bedanya hanya di sini. Kalau yang tadi encrypt mode, karena enkripsi, di sini menggunakan decrypt mode, dan selanjutnya itu sama persis. Sehingga nanti untuk letak file dekripsinya pun sama. Letak file dekripsinya ada di sini, di dalam folder project. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan tentang enkripsi image dengan DES. Untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fatima Aulia. Di sini saya akan menjelaskan pengamanan data teks menggunakan algoritma RSA. Dari main menu, kita dapat pilih tombol RSA untuk enkripsi dan dekripsi menggunakan RSA. Lalu yang pertama untuk enkripsi. Nah, di sini kita akan menerima input file. Untuk enkripsi, kita inputkan file yang akan kita enkripsi. Lalu, file yang ada di project crypto ini. Lalu kita pilih plaintext.txt, di sini akan muncul folder yang kita pilih, file yang kita pilih. Lalu untuk private key ini kita inputkan ketika dekripsi saja. Lalu output save as ini berguna untuk menyimpan data yang telah kita enkripsikan. Jadi menyimpan ciphertext-nya. Misal kita namakan filenya sebagai ciphertext. Lalu kita encrypt. Kita tunggu sebentar untuk algoritmanya berjalan. Setelah itu akan muncul
Nah, untuk algoritmanya itu sendiri, pertama kita membuat objek untuk RSA, baca file, dan save file. RSA ini untuk menjalankan algoritmanya, dan baca file dan save file ini menjalankan sesuai dengan nama objeknya itu. Lalu untuk enkripsi, yang pertama kita menerima string input dari file yang kita inputkan. Lalu outputnya ini kita menjalankan method encrypt dari kelas RSA itu. Nah, method encrypt sendiri ini menerima input berupa string plaintext, yaitu plaintext yang akan kita enkripsikan, dan menerima public key. Untuk key sendiri, itu kita generasikan atau kita bangkitkan menggunakan method key. Jadi, masukannya di sini adalah key, dan inisialisasi kita adalah 4096. Untuk generasi sendiri ini, kita akan mereturn public key, sehingga langsung digunakan sebagai enkripsi. Lalu kita akan menyimpan file untuk private key-nya dalam bentuk txt. Nah, kenapa harus disimpan? Karena tiap kita menggenerasikan, itu akan menghasilkan public key dan private key yang berbeda, menghasilkan pasangan yang berbeda. Sehingga public key yang kita gunakan untuk enkripsi, dan untuk dekripsinya kita harus menggunakan private key yang dibangkitkan bersama public key itu. Setelah itu, untuk enkripsi itu sendiri, setelah kita inputkan plaintext dan public key, dia akan menjalankan menggunakan objek cipher. Dan di sini dapat kita lihat, kita menggunakan encrypt mode dan RSA. Sehingga dia akan mereturn cipher text-nya itu sendiri sebagai string. Lalu, return itu kita terima dalam output, dan outname ini adalah nama dari file inputan yang kita tulis di output save as ini. Sehingga setelah itu kita dapat menyimpan hasil ciphertext kita menggunakan objek save file dengan nama filenya adalah outname yang kita inputkan, dan output adalah hasil dari enkripsi itu. Setelah berhasil, maka akan muncul panel bahwa enkripsi telah berhasil. Selanjutnya, untuk mengirimkan hasil ciphertext dari algoritma RSA, kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan komunikasi client dan server. Di sini kita mulai lagi servernya dengan menjalankan program shift 6. Akhirnya akan muncul tampilan server. Di sini kita akan menghidupkan server terlebih dahulu, start server. Dan kita juga bisa aktifkan kliennya melalui IP address yang tadi kita pilih 192, 168, 1 connect. Kita berhasil connect dan kita akan kirimkan file yang tadi telah dilakukan enkripsi. Kita klik file, kita kasih nama di sini ciphertext. Kita cari file ya, filenya kita pilih ciphertext di sini dan file telah terkirim. Tapi selain itu kita juga perlu mengirimkan private key agar penerima bisa melakukan dekripsi dari file yang telah ada. Kita cari filenya, private key di sini kita open dan file berhasil dikirimkan untuk kedua kalinya. Selanjutnya, setelah klien mengirimkan dua file tadi, ini di tampilan server akan muncul file yang dikirimkan yang adalah ciphertext. Untuk mengekripsi kita memerlukan dua ini, maka kita harus menyimpan di terlebih dahulu. Ciphertext kita save di dokumen Netflix project, kemudian ini project crypto. Di sini kita save langsung dengan nama ciphertext, simpan. Kita melakukan hal yang sama untuk private key. Jadi kita simpan di folder yang sama, yaitu ini project crypto, namanya adalah private key. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah dekripsi. Setelah kita menerima file melalui proses client server, komunikasi client server, kita dapat melakukan proses dekripsi. Caranya hampir sama. Pertama kita inputkan file yang akan didekripsi. Di sini file tersimpan di mini project crypto. Tadi kita simpan sebagai ciphertext.txt. Maka kita inputkan, lalu private key. Private key di sini otomatis tersimpan sebagai
private key.txt. Lalu output save as, ini sama seperti sebelumnya, fungsinya adalah menyimpan file hasil dekripsi atau enkripsi ke dalam sebuah file txt. Kita namakan file tersebut dengan nama plain return. Selanjutnya kita tinggal tekan tombol decrypt, maka akan muncul panel bahwa decrypt telah berhasil dan yang di dalam ini merupakan plain text yang kita enkripsikan sebelumnya. Dapat dilihat plain text yang kita enkripsikan berisi kami dari kelompok 5 kriptografi B. Jadi dengan ini, maka algoritma enkripsi dan dekripsi kita berhasil. Nah, lalu untuk algoritma dekripsi itu sendiri, sebenarnya kurang lebih sama dengan algoritma enkripsi. Jadi pertama kita menerima input, yaitu ciphertext yang akan kita dekripsikan menggunakan file mendapatkan plain text atau mendapatkan teks dari baca filenya ini, dari file yang kita inputkan di input file. Lalu private key ini kurang lebih sama, kita mendapatkan string yang ada di plain text, yang ada di teks di file private key yang kita masukkan. Selanjutnya, untuk string dekripsi sendiri itu, kita menggunakan method rsa.decrypt, jadi dari objek rsa, dengan inputnya adalah string ciphertext yang akan didekripsi dan private key yang telah dibangkitkan sebelumnya. Nah, untuk enkripsi ini kita akan menggunakan encrypt mode, dan untuk dekripsi kita menggunakan decrypt mode. Sehingga hasil dari metode dekripsi ini berupa string decrypted teksnya. Nah, hasil dari string itu diterima sebagai output, dan untuk nama file yang akan disimpan itu disimpan sebagai outname. Dengan cara yang sama, kita menyimpan file outname.txt berisikan plain text hasil dari dekripsi, dan dapat kita lihat di sini plain return berisikan kalimat yang sama seperti yang di dalam plain text sebelumnya. Sekian penjelasan demo program dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.